Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan sesama yang lain. Dalam hidup bersama,
manusia selalu berjuang berusaha untuk membangun kehidupannya agar memperoleh kegembiraan, kebahagiaan, dan sukacita. Dalam kebersamaan itu, tentu saja sering terjadi kesalahpahaman atau konflik di antara pribadi manusia. Konflik atau salah paham kadang-kadang menimbulkan rasa sakit hati. Oleh karena itu, dibutuhkan satu sikap pengampunan, yakni mau memaafkan, menerima orang-orang yang telah menyakiti dan melukai hati sesamanya. Mengampuni dan memaafkan adalah suatu sikap atau tindakan yang sangat tidak mudah. Tetapi dengan penuh kerelaan dan bantuan rahmat Allah sendiri, kita akan mampu untuk mengampuni dan memaafkan sesama. Dalam bacaan suci pada hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan kepada Petrus dan teman-temannya supaya mereka memiliki sikap pengampunan yang tidak terbatas, sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni, mengasihani, dan menunjukkan belas kasihan-Nya kepada setiap orang yang berdosa. Jikalau Tuhan sudah mengampuni dan menerima kita dengan segala adanya kita, maka kita juga harus belajar untuk mengampuni. Yesus menyampaikan pesan kepada kita melalui bacaan Injil pada hari ini. Pertama, kita perlu untuk memaafkan, melupakan, dan berdamai dengan diri sendiri dan juga dengan sesama kita. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini doa yang sering kita ucapkan hampir setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan mengampuni, memaafkan, berarti kita mau menerima keberadaan orang lain. Mengampuni, memaafkan tidak berarti bahwa kita membenarkan kesalahan, kekurangan yang melekat pada diri orang lain. Tetapi kita mau menghormati, menghargai pribadi manusia. Dan yang ketiga, kita perlu untuk mengampuni dan memaafkan karena kita mau mengalami kesembuhan di dalam diri kita. Dan yang keempat, kita perlu untuk mengampuni dan memaafkan karena ini adalah konsekuensi dari panggilan hidup kita sebagai orang Kristiani. Marilah kita belajar untuk saling mengampuni, memaafkan, dan menerima satu dengan yang lain, agar hidup kita boleh mengalami ketenangan dan kedamaian. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.